Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menghubungkan Arduino ISP ke UBDOTS dua arah, baik itu dari ISP ke UBDOTS maupun dari UBDOTS ke ISP. Oke, sekarang yang sudah saya wiring adalah potensiometer ini. Sudah saya hubungkan ke pin 35 GPIO 35 ini yang kabel biru. Karena jika kita menggunakan WiFi itu ada gangguan di pin analog yang lain, jadi yang tidak terganggu itu di 35, 34, 39 dan berapa saya lupa. Sebentar saya catat di sini. Dan 36. Jadi 4 pin analog ini yang tidak terganggu saat WiFi kita gunakan. Ini codingnya dan ini Arduino-nya, kita coba login. Ya, sebetulnya selain bisa diakses dari web, juga bisa diakses melalui handphone. Ini handphone saya dari kamera, bisa dilihat. Oke, sebentar, masih error. Di handphonenya masih error. Kita coba setting dokumen logout device. Oke, sambil nunggu yang di handphone terhubung, kita lihat di monitor di web browser sudah terlihat. Di sini saya memiliki beberapa device, tapi yang akan saya gunakan hanya satu device saja, yaitu device yang ESP32. Di dalamnya ada 4 variabel. Saya klik, lalu kita harus mendapatkan tokennya. Kita lihat awalannya adalah BFF6 PDK3 KT. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ini di copy, ada tombol copy di sini. Di sini ada beberapa device, yaitu kelembaban, potensiometer, suhu, dan servo. Baik, selanjutnya yang potensiometer ini tidak saya gunakan. Kita lihat di dashboard. Kalau mau nambah variabel bisa, sebentar. Nah, di dashboard yang saya tampilkan ini hanya suhu, termometer yang sebetulnya data dari potensiometer, lalu ada kelembaban, dan nanti kita akan mengontrol servo. Ini juga switch sebagai servo. Lalu selanjutnya yang ada di device, kalau mau ditambah lagi juga bisa. Di dashboard juga kalau mau tambah lagi bisa. Dashboard juga ini bisa di rename namanya apa. Misalnya saya nambah diagram yang baru dengan menggunakan switch atau dalam bentuk metrik, lalu saya add variable, diambil dari device yang mana yang saya tampilkan. Misalnya servo begitu. Oke. Maka akan muncul dalam bentuk metrik apa yang ditampilkan di servo. Jadi kalau servo saya geser-geser di sini muncul. Terus kalau saya tekan button di sini misalnya, atau saya putar-putar, potensio di sini muncul gitu, tergantung apa yang akan kita tampilkan di sini. Oke, baik, selanjutnya ini saya geser ke kanan. Selanjutnya ini adalah codingnya. Di coding ini kita
harus menuliskan servernya. Jadi di coding sebelumnya ada kesalahan penulisan penggunaan HTTP di situ. Ternyata HTTP-nya tidak perlu ditulis. Kalau sebelumnya masih pakai tulisan HTTP, tapi sekarang formatnya sepertinya berubah atau bagaimana di UB.Dots sehingga tidak perlu menggunakan format HTTP. Dan kita bisa menggantikan ini dengan menggunakan langsung menggunakan si IP address-nya ini, kita copy saja lalu ditimpa di sini gitu. Nah, begini juga bisa gitu, tapi khawatir saya kesalahan sedang ingin menggunakan app, tapi ternyata industrial. Supaya ingat ya, saya menuliskan langsung webnya saja. Ctrl Z. Nah, bagaimana saya bisa tahu si IP address-nya? Kita bisa cek di command prompt. Misalnya, kita ingin tahu industrial, copy. Ini kita ping spasi industrial, maka dia akan mereply IP address-nya si industrial API 165556143 ya, sama. Nah, ini cara mendapatkan IP address dan juga IP address dari subdomain UB.Dots yang lain. Oke, yang ini saya close. Lalu berikutnya, oke, sambil juga melihat di handphone saya, di aplikasi UB.Dots sudah muncul ada DAS1, ini yang saya gunakan. Sebetulnya bisa di rename juga, kalau mau di rename ini bisa. Oke, kita tunggu tampil. Ya, di sini ada suhu, ada juga tampilan untuk termometer, gambarnya baterai, tapi sebetulnya ini mewakili kelembaban variabelnya, dan slider ini bisa kita geser-geser. Misalnya saya atur dari ini ke 74, maka di webnya pun di sini akan berubah jadi 74. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding di UB.Dots Potensio ini. Jadi sebetulnya saya mengirimkan dua data di sini. Sebentar saya besarkan agar lebih terbaca. Nah, di sini yang pertama ada SSID yang perlu di-save, lalu ada password yang perlu diketik. Nah, SSID ini case sensitif, jadi jangan salah, termasuk juga password. Begitu juga token. Nah, token tadi saya menggunakan dari UB.Dots yang berawalan 6PDK 3 key T. Nah, ini yang awalan ini yang saya gunakan, token yang saya gunakan tadi di UB.Dots-nya. Lalu berikutnya, oh ya, di sini di device, jika kita ingin menambah device bisa, juga ingin menambah sensor juga bisa. Misalnya di ESP32, jika kita ingin menambahkan sensor, kita bisa klik di sini add variable. Misalnya variabelnya apa? Pilihnya biasanya raw. Namanya misalnya yang belum LM35 misalnya, atau yang lain yang belum, silahkan tambahkan. Tapi karena saya tidak memerlukan, jadi ini saya hapus kembali. New variabelnya saya hapus kembali. Oke, new variable tadi sudah tidak ada. Oh, ini masih ada. Saya hapus dulu. Delete. Oke, sudah. Terus kembali lagi ke dashboard. Oke, saya geserkan agar tidak memakan tempat. Nah, di sini berikutnya saya akan menjelaskan bagian dari coding. Ini adalah servernya, Industrial API UB.Dots.com, juga termasuk saat saya mengupdate data pun hostnya saya atur di Industrial API UB.Dots.com. Gitu. Lalu port yang saya gunakan 80, statusnya WL idle status, device labelnya ini ESP32DNB, DNB nama singkatan saya agar membedakan dengan yang lain, Dadan Nurdin Bagenda.
Lalu humidity variabelnya adalah kelembaban dan suhu, ini yang akan saya update. Kelembaban dan ini walaupun termometer tulisannya tapi dia suhu ininya ya, nama variabelnya. Ini dalam bentuk grafik. Ya oke, nanti saya jelaskan di akhir. Potensio yang saya gunakan adalah 35 dengan penjelasan yang tadi ya, hanya bisa menggunakan 4 ini saat kita menggunakan WiFi. Mungkin bisa yang lain dengan cara berbeda. Lalu berikutnya saya memulai serial di 115.200 untuk saya pantau di sini di serialnya. Lalu ada WiFi init langkah pertamanya, lalu pin mode 4 ini agar biasanya sih untuk pengiriman kan menggunakan delay ya. Kirim dan ini cukup boros data begitu, terutama kuota gratisan karena ini menggunakan Ubidot gratis, jadi terbatas sehari kalau tidak salah 200 pengiriman data, lebih dari itu kabarnya nggak bisa, tapi ini perlu ditinjau ulang jumlahnya. Sekitar 200 lah. Lalu berikutnya, nah karenanya setiap pengiriman ini saya trigger dulu. Kalau datanya mau dikirim ya tinggal klik gitu, jadi tidak per periode tapi per event setiap saya klik. Jadi kliknya ini dengan menghubungkan pin 4 ke button, ke ground, karena ini body ini ground, sehingga ini saya pasang di sini, tempel gitu ya ke bodinya ini. Lalu di void loop ini yang saya blok gunanya agar pengiriman tidak terus-menerus, mendapatkan data tidak menerus-menerus, jadi tidak terus-menerus. Jadi setiap 1 detik lah. Kalau sudah 1 detik baru ambil data lagi, get air value. Ceritanya kualitas udara ya, tapi sebetulnya dummy ya. Yang benernya cuma potensial aja 1. Lalu berikutnya juga di pengiriman. Jadi ini yang berulang-ulang. 1 blok ini adalah bagian mendapatkan data yang saya delay. Kalau bagian ini adalah pengiriman data yang hanya mengirim jika di-trigger oleh button, ceritanya begitu. Lalu get air value di sini, kalau ini get potensionya beneran, ambil data, lalu saya bagi 40 karena besarannya 4095, jadi kalau suhu 4000 derajat Celcius rasanya bagaimana begitu ya, tampilannya kurang bagus di sini, suhu 4000 derajat Celcius. Jadi saya bagi 40 supaya maksimumnya menjadi 100. Besaran analog yang 0 sampai 4095 menjadi 0 sampai 100 lah. Sekitar itu. Lalu berikutnya, dan ini juga menjadi bahan untuk random. Potensi ini di random lagi. Dari random ini yang nanti akan ditampilkan sebagai humidity atau kelembaban udara. Lalu selanjutnya inilah adalah bagian WiFi init. Jadi kalau gagal ke WiFi-nya nggak connect, nanti akan muncul waiting for WiFi. Kalau berhasil dia akan muncul tulisan WiFi connected dengan IP-nya berapa. Ini adalah bagian coding send data. Di sini kalau ada kesalahan di server dan portnya, maka akan muncul no connection server dan berulang waiting for server gitu, dengan delay 1000. Kalau berhasil dia akan muncul ini, lalu akan mengirimkan data humidity yang ini, data humidity dan temperatur akan dikirimkan, yang ditampung dulu di buffer lalu dikirimkan sekaligus. Kalau mau lihat statusnya ini dibuka saja, kita akan melihat status pengirimannya. Kalau berhasil tulisannya 201, kalau gagal di angka yang lain gitu, bisa lihat. Tapi agar menghemat tampilan karena cukup banyak pesannya ketika berhasil, maka ini saya tutup saja. Oke, kita coba langsung saya upload. Kita balik ke setup di sini agar terlihat proses dari microcontroller. Oke, program sedang diupload masuk ke dalam microcontrollernya. Oke, SP32 100% uploading. Oke, dan uploading, dan di sini waiting for WiFi.
Nah, sekarang sudah connect ke WiFi saya dengan IP sekian, temperatur dan RH-nya sekian, dan untuk pengiriman harus press button. Dan ini temperaturnya karena dummy dari Potensio, ini Potensio akan saya putar ke kiri. Oke, turun 49, 39, 38. Nah, 38 ini akan saya kirimkan ke sini dengan cara menekan button atau menempelkan si kabel hijau ini yang di pin 4 ke ground. Kita lihat pesannya dan kita lihat juga apa yang tampil di device di UB Dots. 1, 2, 3. Oke, pesannya tulisan sending. No connection server. Oke, mohon maaf di sini ada kegagalan. Kita coba sekali lagi. Oke, kita coba sending lagi, masih belum berhasil. Harusnya temperatur di sini menampilkan angka 38 kalau berhasil. Oke, sepertinya belum berhasil. Oke, kita coba troubleshooting. Kegagalannya di mana dengan cara memunculkan si status pengiriman. Oke, kita lihat lagi pesan yang akan muncul. Waiting for WiFi. Oke, dapat IP-nya, pengiriman. Oke, suhu di 38, coba saya turunkan lagi sedikit ke 32, lalu saya kirim dengan menempelkan ke ground. Sending. Oke, berhasil. Statusnya 201 dan nah, kenapa belum berubah? Kita tunggu di server. Kalau dari pengiriman ini berhasil ya 201. Entah kenapa tidak muncul di sini. Oke, ini statusnya sudah running. Coba saya refresh. Nah, setelah di refresh dia muncul. Harusnya tanpa di refresh ya. Biasanya tanpa di refresh. Entah kenapa sekarang harus di refresh dulu. Dan yang ada di handphone saya pun datanya harusnya berubah ya. Harusnya tidak perlu di refresh ya. Ini entah kenapa harus di refresh dulu. Mungkin ada kesalahan dari servernya. Ya, ini kayaknya masalahnya. Katanya add widget, padahal sudah ada widget yang saya tanamkan di sini. Oke, di handphone kita tunggu. Biasanya nggak selama ini ya datanya. Oke, sekarang sudah 391. Kita sekarang coba ubah lagi data yang ada di sensornya. Misalnya kita naikkan ke 56, lalu saya update kembali. Oke, sending, dan datanya sudah berhasil terupdate di sini, nggak perlu di refresh. Di handphone juga sudah berhasil terupdate. Ya. 55. Oke, demikian program untuk pengiriman dari ESP32 ke UB Dots. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Video saya akhiri dulu, dilanjutkan video berikutnya adalah pengiriman dari UB Dots ke ESP32. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.